Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda,
Tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini dari nubuat Yunus, kita dapat melihat dan menyaksikan ciri khas dari perjanjian lama, di mana ingin menunjukkan kuasa Allah, Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan menguasai seluruh jagat raya serta makhluk hidup. Kuasaan Allah inilah yang dinubuatkan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe yang saat itu hidup dalam kecemaran dan dosa. Dan nubuat Yunus ini sangat manjur. Artinya ketika Yunus bernubuat bagi kota ini dan penduduk kota ini, langsung saja seluruh penduduk kota ini dari raja sampai ternak-ternak segala, mereka mengadakan pertobatan, mengadakan silih, mengadakan pertobatan. Mereka berpuasa dan bahkan raja turun dari tahtanya, mengoyakkan pakaiannya dan duduk di atas abu. Yang artinya ya ia berusaha untuk mengadakan silih bagi pertobatan kota itu. Namun kemahakuasaan Allah bukanlah Allah yang otoriter. Kemahakuasaan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Buktinya apa? Buktinya ketika orang-orang Niniwe ini kemudian berbalik dari Allah dan bertobat, ya mereka kembali kepada Allah, menyesali atas segala dosa-dosanya, maka kemudian Allah menjadi menyesal, dikatakan demikian dalam bacaan pertama ya. Allah menyesal ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pengarang nubuat Yunus ini ingin mengajak dan mengajarkan kepada kita bagaimana Allah yang maha kuasa ini juga memiliki sikap yang welas asih, sikap yang belas kasih, yang menyesal ketika ia melihat umatnya bertobat dan ia memiliki kasih yang besar, yang mengampuni setiap pertobatan manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus sungguh prihatin di dalam bacaan Injil. Sebaliknya ya, Tuhan Yesus sungguh prihatin karena kasih Allah yang begitu besar telah nyata dalam diri Yesus yang baik hati, Yesus yang suka menolong, Yesus yang penuh kasih. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan para pemuka agama Yahudi ternyata tidak dapat melihat kasih Yesus ini. Mereka tetap hidup dalam kedagingan mereka, mereka tetap hidup dalam kedegilan mereka. Dan yang parahnya, mereka tidak mau percaya kepada Allah, kepada Yesus, Sang Mesias yang hidup. Oleh karena itu Yesus memberikan perumpamaan ini. Bagi angkatan ini tidak akan ada tanda-tanda selain tanda Nabi Yunus. Karena kota Niniwe pun, orang-orang Niniwe pun mau bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Tapi orang-orang di tempat ini tidak mau bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dari dua bacaan ini? Yang dapat kita refleksikan pada dua bacaan ini adalah kita pun juga seringkali melihat tanda-tanda itu.
tanda-tanda dalam hidup kita melalui orang-orang di sekitar kita. Namun apakah kita mau peka akan tanda-tanda dari Allah bagi kita? Ketika kita diajak untuk senantiasa bertobat, senantiasa untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk senantiasa kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mau sungguh-sungguh bertobat dalam ketulusan hati, dengan kesungguhan iman? Oleh karena itu kita diajak untuk merefleksikan kembali akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Namun apakah kita sudah menanggapi kasih Allah itu dengan baik? Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa penuh rahmat ini, masa pertobatan ini menjadi kesempatan bagi kita, bagi Anda dan saya, untuk kita sungguh-sungguh mengakui akan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah dan cinta kasih Allah bagi kita. Sehingga dengan itu kita semakin hari semakin mampu membuka hati kita dalam nuansa pertobatan, dan kita sungguh dapat menghasilkan buah-buah pertobatan dengan ketekunan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.